prodinya nih. Nah, sekarang kita menghadirkan siswa-siswa animasi angkatan pertama. Nah kan. Oke, kita kedatangan sore ini siapa namanya? Saya Nadia Moza Arabsyah dari kelas 11G. Oke. Angkatan animasi pertama di SMK Telkom Banjarbaru. Nama panggilnya siapa? Bisa dipanggil Moza. Oke, ini Moza. Satunya cowok nih yang ganteng siapa nih? Saya Muhammad Diki Irawan. Saya jurusan pertama juga. Jurusan apa? Angkatan pertama. Oh, angkatan pertama sama ya? Satu kelas ya? Iya. Oke, Diki dan Moza. Oke. Karena saya mau tanya nih, nih dari Banjarbaru atau luar Banjarbaru nih? Luar Banjarbaru. Dari mana, Moza? Saya dari Palangkaraya. Nama SMP-nya mana? Dari MTSN 1 Kota Palangkaraya. Wow, MTSN 1 Kota Palangkaraya. Kalau ada yang nonton nih, alumninya ada yang di sini nih. Halo. Keren banget nih. Nah, kalau Diki dari mana, Diki? Diki dari mana? Ngomong. Dari ini SMP 2 Martapura. SMP 2 Martapura. Nih, teman-teman SMP 2 Martapura ada kakak kelas kalian nih yang masuk ke jurusan animasi. Oke, Kariska mau tanya nih, Moza sama Diki nih, kenapa memilih jurusan animasi di SMK Telkom Banjarbaru? Mau Diki duluan? Boleh, atau barengan juga nggak apa-apa, boleh. Kalau saya pribadi milih SMK Telkom Banjarbaru karena saya ngerasa bidang yang bisa saya geluti cocoknya di sini aja, dan kebetulan kalau di tempat asal saya nyari yang jurusan begini kan agak susah. Jadi awal-awal nyari SMK itu taunya di SMK Telkom itu cuma multimedia, jadi sempat tertarik masuk ke situ. Tapi setelah di angkatan tahun saya itu dibagi menjadi DKV dan animasi, saya lebih merasa itu ada peluang kalau kemampuan saya ke animasi nih, ke ilustrasi atau lebih ke situ, jadi semakin tertarik untuk masuk SMK Telkom Banjarbaru. Oke, jadi karena awalnya kayak MM dulu ya, tapi sekarang udah di breakdown jadi 2 gitu kan. Iya. Jadi pilih ke animasi. Oke, Diki, kenapa milih SMK Telkom, milih jurusan animasi itu kenapa? Oh, jurusan animasi tuh, Bu. Iya. Asalnya saya memilih jurusan di kafe. Waktu awal masuk tuh Kok di kafe tah? Awalnya di kafe dulu kamu? di kafe. Oh, terus? Nah, terus dari di kafe tuh ada kami nawarin mau masuk animasi kan. Nanti animasi kalian begini ini. Saya tertarik di dalam di bidang visual effect-nya. Terus saya pindah ke animasi. Dan di animasi saya nggak ada bakat ngegambar sebenarnya, tapi saya nyoba gambar di animasi dan enjoy aja di animasi sampai sekarang. Oke, tapi sekarang bisa gambar berarti? Lumayan. Oke, tapi yang jago gambar seperti Moza ya? Ada porsi masing-masing. Saya lebih Oke, nanti kita kulik lebih dalam lagi ya guys ya. Apa sih? Ini kan kalian sudah masuk jenjang SMK ya kan? Udah milih jurusan. Kalau Kariska dulu tuh waktu SMA cuma IPA IPS gitu aja ya kan? Itu masih ngambang gitu loh. Kalau kalian tuh kayak udah di passionkan ke sini gitu kan. Kalian kan masuk jurusan nggak mungkin dong nggak sesuai passionnya kan. Nah, pengen jadi apa sih kira-kira kok masuk animasi ini? Cita-citanya pengen jadi apa, Moza? Kalau saya ditanya cita-cita sebenarnya masih abu-abu ya, mau ngarahnya ke mana. Awalnya milih animasi karena ngerasa bisanya di sini gitu. Oke. Tapi kalau untuk mengarahkan ke depannya nanti, dulu saya sempat kepikiran buat kerja ilustrator aja atau mungkin bagian desain grafis gitu. Tapi untuk sekarang saya mikirnya selama di bidang industri kreatif ya mungkin semoga saya bisa survive aja gitu. Wih, keren. Oh, Diki kayak apa, Dik? Cita-cita saya, Bu. Cita-cita saya jadi dari dulu tuh asalnya tuh mau jadi filmmaking kan. Nah, terus sekarang di dalam visual effect saya mau jadi editor visual effect. Itu apa sih? Itu kayak misalnya bikin film kan, misalnya film film ini Transformer tuh. Nah, itu visual effect dieditnya. Nah, saya mau di bidang situ tuh, editnya. Editingnya di bidang itunya. Nah, soalnya kita orang awam, kita nggak begitu paham gitu, jadi harus jelas sama kalian yang lebih paham gitu kan. Nah, kalau milih jurusan animasi karena apa, Moza? Kalau di jurusan animasi itu dulu kan di IG Skatel ada bidang proker untuk jurusan animasi, dan di situ tuh tertulis untuk ya ilustrator, karena kan kalau pemikirannya DKV itu lebih ke desain grafisnya dan segala macam, sedangkan kalau animasi ini emang
gambar secara manual, gambar sendiri gitu. Ah. Jadi saya lebih ngerasa tertarik ke bidang itu. Makanya saya memilih ke jurusan animasi. Oh, kalau Diki kenapa Dik? Tadi tuh karena visual effect. Karena visual effect ya? Karena animasi itu. Nanti animasi saya bikin ini di visual effect kan. Ya gitu. Oh, jadi karena memang pengennya itu gitu ya? Oke. Di bidang kamera saya lumayan bisa toh, jadi nanti di bidang kamera saya kamera terus editing visual effect terus saya upload atau gimana gitu. Oke. Oke, itu. Kan di Skatel ini kan kita pakai sistem ujian blok ya. Nah, udah pernah bikin karya apa aja sih kalian tuh? Di jurusan ini tuh apa sih karya yang kalian hasilkan tuh apa aja? Kalau untuk kelas 10 lebih berfokus ke dua dimensinya dulu. Jadi itu lebih ke poster tipografi, poster quotes gitu, ilustrasi atau gambar karakter, reference sheet kalau misalnya itu karakternya dan detail-detail karakternya dari kanan, kiri, ekspresi-ekspresi segala macam. Dan untuk blog terakhir kelas 10 kemarin ada seperti yang sudah dijelaskan Kak Azmi, itu proyeknya membuat iklan produk atau iklan layanan masyarakat, tapi dalam bentuk dua dimensi alias gambar tangan sendiri, baru dianimasikan, tapi ya animasinya masih Maksudnya bikin iklan apa tuh? saya waktu itu bikin iklan produk cat rambut, bisa dicek di IG Apa kelas sih kami. IG-nya? Apa IG-nya? Kasih tahu. IG kelas kami X Glacier, bisa dicek di Instagram. Di situ postingan-postingan hasil produk project ujian blog kami semuanya sudah di-post. Apa namanya tadi? X Glacier. X Glacier. Oh ya, nanti bisa dicek ya guys ya. X G habis itu Glacier gitu. Iya. Oh, oke, nanti dicek ya. Di follow buat cek karya-karyanya. Itu kalau tadi Moza bikin apa? Cat rambut. Kalau Diki apa Diki? Produk juga sama, tapi saya bikinnya di SD card atau iya SD card. Apa? SD card. Oh, SD card. Kayak misalnya awal tuh dia tuh pakai SD card yang lambat, terus ditawarin pakai SD card yang bagus, jadi cepet. Bisa mindahin file, foto atau apa cepet. Nah, gitu. Oh gitu. Keren ya kalian tuh bikinnya ya. Kayaknya saya belum bisa bikin deh gitu kan. Oke. Pernah bikin produk terkerennya apa? Ini kan berarti kan banyak ya. Pasti setiap blog itu kan banyak nih produknya per blog. Nah, part terkeren menurut kalian paling keren tuh apa? Kalau saya waktu blog 5 itu bikin storyboard. Saya tipe orang yang kalau gambar itu kelar satu gambar, saya bakal istirahat panjang dulu lama sebelum bisa lanjut ke gambar selanjutnya. Tapi untuk blog 5 kemarin kan storyboard itu banyak gambarnya per scene harus kita buat untuk bisa dianimasikan untuk bisa lanjut ke blog selanjutnya. Dan di situ sebuah tantangan buat saya untuk bisa gambar sebanyak itu dan konsisten di nggak ngaret-ngaret, tapi cukup memuaskan buat saya hasil storyboard. Oke, bisa dilihatin nggak sih? Boleh Ada nggak? di IG. Ada di IG. Untuk Kalau sekarang ada nggak? Coba cari dulu tuh Moza. Kalau Diki bikin apa? Karya terkerennya apa? Saya Dong, masa Moza aja? Saya karya terkeren yang menurut saya sih ujian blok pertama semester 1 kelas 2 ini, yaitu membuat furnitur. Apa? Furnitur Furnitur. ruangan ini bentar. Oke, bisa di show off kan dong guys, biar kita tuh tahu gitu kan. Ini dia furnitur yang saya buat. Itu kelihatan nggak? Nah, tunjukin aja. Gimana? Nah, nih guys, bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Nih kan banget guys, kelihatan nggak? Nah itu pembuatan furnitur kayak benda-benda kayak sofa. Sofanya, TV-nya. Ini kayak orang-orang yang bikin di Instagram itu nggak sih? Sering lihat kan kayak vlog gitu loh. Nah, kayak enak gitu bikinnya. Nih ya guys, ini apa sudah bikin ini keren banget asik. Ini bikin. Keren ya guys ya. Wow. Kalau Moza tadi mana karyanya? Project saya itu ada di tablet dan kebetulan tabletnya Oh, nggak tabletnya di bawa. sana ya. Oke. Tapi di ada? Di IG ada? Di IG ada, tapi kan
storyboard panjang, jadi di IG ada beberapa potongan panelnya aja. Cuma anunya aja gitu ya, Beberapa potongan-potongannya. Oke guys, nanti dicek ya. Pokoknya asli kalau kalian melihat IG-nya anak animasi keren-keren semuanya. Soalnya saya nggak bisa bikinnya, jadi keren gitu ya. Oke. Kalau pengennya, ini kan kamu udah bisa bikin gini nih. Nih, harapan kamu ke depannya kayak gimana sih terhadap karya kamu ini? Maunya kayak gimana sih? Kalau untuk saya kan saya lebih tertariknya ke animasi yang 2 dimensi. Jadi saya masih meskipun di kelas 2 ini sekalian membagi waktu ke belajar 3D-nya, tapi saya juga pengen bisa belajar mandiri untuk lebih ngelatih animasi 2 dimensi saya, karena yang dulu masih saya rasa kurang, jadi masih pengen saya latih lagi sekarang. Jadi si Moza ini spesial penyuka ya, bukan spesial ya, penyuka lebih 2 suka dimensi dua dan dimensi. Diki penyuka 3 dimensi gitu ya. Oke, jadi 2 orang ini memang punya passionnya masing-masing gitu. Kalau Diki apa Diki? Saya masih ingin belajar membuat karakter. Karakter di Blender ini nanti karakternya tuh bisa dijual, misalnya udah jadi tuh. Atau membuat tempat di wilayah gitu, itu bisa dijual juga. Aset-aset yang bisa di ini, sama aset-aset itu juga bisa kalau di film tuh bisa dipakai juga. Oke, jadi biar bisa ya intinya menjual ya gitu kan. Oke, nah nih bagian tersulit ini kan menurut saya sulit ya. Tadi kira-kira bagian tersulitnya ketika bikin ini tuh kayak gimana? Di bagian part apanya sih yang bikin sulit tuh? Yang sulitnya di bagian kita sendiri, ada yang nggak ke-save, itu ngulang lagi, ada nge-crash, itu yang ngulang lagi kayak gitu. Atau ininya misalnya laptopnya yang kurang mumpuni ya. Terang support gitu ya. Dia tuh bakal keberatan. Jadi kita harus sedikitkan lagi elemen itu loh. Jadi dipotong lagi elemennya biar nggak terlalu Dipadatin banyak. gitu lagi ya. Oke, jadi itu bagian tersulitnya di situ nih. Oke, harus ngulang-ngulang gitu. Memang harus perlu kesabaran ya untuk membuat karya yang epic ini. Gitu. Kalau Moza apa kesulitannya Moza? Kalau saya itu susahnya di mendapat dan mempertahankan motivasi. Misalnya sehari ini saya semangat bikin terus saya ngerasa udahlah capek Enough istirahat, dulu gitu. istirahat lama lupa sama project itu. Jadi apalagi kalau sudah di akhir-akhir blog kan riskan buat nunda-nunda kayak gitu. Jadi mengembalikan motivasi ngerjakan itu tuh susah. Sama nyari mood juga gak sih? Nyari mood juga? Iya, nyari mood. Tunggu waktu yang pas dan segala macamnya. Kalau mood tuh sebenarnya gimana ya? Mood itu kan mencarinya agak susah ya guys ya. Jadi nyari mood dulu. Kalau mood kita tuh kayaknya ngerjain apa aja tuh kayaknya gampang gitu ya. Maksudnya bukan gampang sih, lebih cepet gitu, seset gitu loh. Nah, kalau bagian tersulitnya cari moodnya gimana Moza? Kalau kamu gimana Diki? Tadi ngulang-ngulang itu tadi gimana tuh? Kalau Moza kan nyari moodnya gimana tuh Moza? Kalau nyari mood itu sebenarnya daripada nyari mood, saya lebih maksain diri untuk ngerjain lagi. Soalnya kalau ditunggu nyari mood nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar ya. Memang harus sadar akan tanggung jawabnya gitu ya. Jadi harus bisa mau nggak gitu. mau harus dikerjakan Harus gitu ya. Kalau Diki gimana Diki? Sama dipaksain aja. Dipaksain ya? Kalau misalnya ya udah pasrah tuh ya nggak bakal bisa lagi tuh. Dipaksain aja, nanti bakal kembali lagi moodnya kalau misalnya udah kembali barang-barang yang hilang itu. Jadi kita harus tahu akan tanggung jawab kita dulu ya. Ya memang harus dikerjakan mau kayak gimana lagi. Nih, ada komen nih, bentar. Dari Kak Bayu, kalau siswa-siswa jurusan animasi bikin karya konten tuh bisa dijual nggak sih? Atau kalau bisa di mana sih dijualnya? Nih ada pertanyaan dari Kak Bayu nih. Mungkin saya bakal jawab dari 2 dimensinya nih ya. Boleh. Kalau untuk 2 dimensi biasanya kami bisa ada yang namanya komersial gambar. Jadi orang request gambar ke kami kayak gimana karakter mereka atau mungkin foto mereka. Kami gambarkan dengan style kami sendiri. Terus itu bisa untuk dijual. Oke, dicuankan gitu ya. Kalau Lumayan ya. Oke. Untuk 3D-nya mungkin
kayak kata Diki tadi untuk aset-aset seperti itu kan bisa dijual. Oke, jadi itu bisa dijual ya. Oke, kalau jualnya di mana tuh kira-kira? Ada yang mau request kah atau gimana? Atau minta desainkan kah? Diki tolong desainkan ruang tamu saya gitu. Nah itu ada juga misalnya kalau request ada, tapi kalau kita misalnya mau ngejual tuh ada website yang bisa kita upload, bisa kita kasih harga tuh loh. Kayak apa ya, Mixamo rasanya tuh, kalau nggak salah. Oh gitu ya. Kita bikin karakter misalnya, karakter apa dijual. Kita bikin aset-aset di upload di sana dijual, taruh harga, ada orang beli nanti. Aset tuh yang kayak kursinya, gitu-gitu. Kursinya. TV-nya atau bentukan sofanya gitu. Oh itu namanya aset ya. Nah kita kadang bingung, aset nih aset apa nih? Aset kan maksudnya kayak mungkin sertifikat rumah atau BPKB mobil ya kan. Oh ternyata aset itu kayak tadi, kayak sofanya, terus apa tadi? Kayak mungkin TV-nya atau apanya gitu, atau mejanya atau kursinya. Nah itu namanya aset ya. Gitu ya Pak Bay ya. Nah kalian ini kan pasti kan ada under pressure-nya ya ketika mengerjakan project, apalagi kita diburu-buru deadline. Kira-kira ada support system nggak sih dari Moza dan Diki ini? Kalau support system ada teman-teman saya yang selalu bisa saling support sama saya. Ada sahabat saya juga yang mungkin lagi nonton sekarang. Rahel, halo. Itu sahabat dari mana tuh? Dari teman saya di DKV. Oke. Dan kalau orang tua juga kan saya jauh sama orang tua karena di sini saya ngekos. Jadi biasa kalau saya lagi jenuh ngerjain project saya curhat gitu ke mereka. Ya. Untuk melegakan perasaan ya. Oke. Kalau Diki ada support systemnya nggak? Oh, teman-teman, orang tua, sahabat dari kampung juga. Loh, dari kampung mana? Kamu bukan orang sini kah? Bukan. Dari Bandung. Dari Bandung? Cianjur. Oh Cianjur. Oke guys, orang Cianjur ada yang nonton nggak ya ini? Oke. Oh jadi tapi tinggalnya di sini Diki? Oke. Tapi SMP-nya di sini juga? SMP di sini dari kelas 2. Dari kelas 2. Oh jadi dari pindahan SMP-nya dari Bandung move ke sini gitu ya? Iya. Oke. Oh jadi keluarga di sana. Tapi di sini sama orang tua? Di sini sama orang tua. Oke. Oh berarti pindahnya sama orang tua gitu kan? Oh jadi ada orang tua dan support system teman-teman, sahabat dan bestinya ya. Zaman sekarang nyebutnya bestie ya. Mau kasih ucapan terima kasih nggak buat support system kalian? Nah untuk teman-teman di kelas animasi dan semua yang selalu support saya, orang tua, mama, papa, adik, terima kasih atas semua dukungannya selama ini. Sampai saya bisa bertahan sampai sekarang. Kalau Diki mau ucapin terima kasih sama siapa? Ke orang tua, teman, terima kasih. Ada yang lainnya sih kalian nih, kira-kira ada sesuatu nggak? Yang lainnya itu ayang kah? Siapa kah? Oh nggak ada. Nggak boleh pacaran ya guys, anak SMA ya nggak boleh. Tidak diperbolehkan ya. Kukira ada ayang-ayang yang lain gitu kan. Oh nggak boleh ya. Oke. Oke. Kalau keseruan nih, tadi kan punya support system, udah kasih ucapan terima kasih ya kan. Kira-kira keseruan apa sih yang kalian rasakan ketika masuk jurusan animasi atau sekolah di SMK Telkom gitu? Kalau saya dari SD dan SMP dulu kan namanya negeri biasa aja kan, nyari temen yang sehobi itu susah gitu. Tapi masuk SMK Telkom, jurusannya animasi tuh ketemu teman-teman yang punya hobi sama, bisa ngobrolin, akhirnya punya teman buat ngobrolin hal-hal yang saya suka gitu, yang mungkin saya pikir kayaknya nggak banyak orang yang tahu, tapi ternyata mereka tahu. Bisa satu frekuensi gitu ya, nemu teman rasanya gitu. Oke. Kalau Diki apa? Keseruan di SMA Telkom. Apa kira-kira yang kamu rasakan tuh, nah yang sebelumnya belum pernah kamu rasakan terus ternyata seru ya, kayak Moza ini kan dulu kan mungkin secara universal dia kan, terus di sini ketemu teman-teman yang satu frekuensi gitu. Kalau Diki kayak gimana? Ya pertama dapat teman baru di sini, karena di SMP itu saya cuma 3 teman tuh, cuma dua teman. Kenapa cuma 2? Terus pas kesini saya udah banyak teman sekarang, dan di SMA Telkom ini saya masuk OSIS toh. Saya banyak jadi dokumentasi, nyoba dan nyoba kamera yang belum saya pernah pakai, yaitu yang harganya selangit itu, dan dipinjamin ke Ari sama Telkom juga. Terima kasih Kak Ari udah ngizinin juga. Itu sih yang bikin saya nggak bakal lupain. Keren. Ini ada komen nih dari bahasanya bahasa Korea, dari Kak Zen. Real, ini profil picture-nya aku hasil pesanan dari Moza, bagus banget asli katanya.
Bang Noval. Iya kan? Pak, itu sepupu saya. Oke. Jadi ini keren ya dari ini sepupunya. Ya, itu sepupu saya. Oke, sepupunya. Ini profil picture-nya ya. Seperti commission yang sudah saya jelasin sebelumnya, request dari orang. Oke, ini Terima kasih pesannya Bang hasil Noval karyanya sudah selalu Moza support ya. Moza. Oke, keren. Ini ada testimoni langsung nih dari yang pernah beli karyanya Moza ya. Nah, oke. Jadi seru gitu ya. Kalau tipsnya buat adik tingkat kalian yang pengen masuk jurusan animasi itu kayak gimana? Kira-kira pengen menghasilkan karya-karya kayak ini kan karyanya Moza kan keren nih. Nah, kira-kira ada nggak yang tips buat teman-teman adik tingkat kalian yang mau masuk jurusan animasi ini biar bisa bikin karya-karya kalian tuh kayak gimana? Kalau menurut saya tuh yang pertama harus enjoy dan nggak merasa tertekan ada di jurusan ini. Gambar itu sebenarnya mungkin beberapa orang anggapnya cuma untuk hobi dan pengen ngembangin untuk kerjaan atau apa-apa dan lain-lain itu di bidang yang lain. Tapi buat kalian yang milih untuk masuk ke sini, kalian hebat, kalian berani gitu. Ya. Jadi tetap enjoy aja, jangan dibawa stres. Dan kalau misalnya kalian senang dalam ngerjain sesuatu yang kalian suka itu, insya Allah hasilnya nanti bagus juga dan bermanfaat buat kalian. Oke gitu ya. Oke, ini ada ternyata mamanya Moza nonton, Ibu Wulan Sari. Iya. Halo Ibu Mama. Wulan. Selamat sore, ini anaknya keren banget nih. Bisa menghasilkan karya-karya yang keren. Testimoninya banyak di mana-mana ya. Ini dari ibundanya Moza ya tadi ya? Iya. Ibu Wulan Sari nih. Oke. Diki gimana? Punya tips nggak kira-kira? Konsisten aja sih, jangan mudah menyerah loh. Kita mau pindah jurusan atau kan kayak ini, gitu aja. Oke, jadi konsisten ya. Memang untuk mengkonsisten dan beristiqomah itu memang agak susah ya. Jadi memang perlu dorongan dari diri sendiri dan tentunya support sistem dari teman-teman yang lainnya. Oke guys, ternyata waktu sudah berjalan nggak berasa ya. Udah berapa menit nih kira-kira nih? Setengah jam ada belum? Ya nggak ada deh setengah jam ya. Pertanyaan kita udah kelar sih sebenarnya. Jadi gini, podcast hari ini tuh sebenarnya kita mau ngulik-ngulik nih jurusan animasi itu seperti apa. Tadi kita mendatangkan kaprodinya, sekarang kita mendatangkan anak-anak yang hebat kayak kalian gitu. Jadi biar bisa menginspirasi teman-teman yang mau masuk dari SMK Telkom Banjarbaru ya. Oke, Moza, Diki, terima kasih. Mau salam-salam atau kasih say hi ke teman-temannya boleh? Silakan. Oke, terima kasih kalian semua yang udah nonton. Dan makasih juga Kariska udah menemani kami hari ini. Oke, Kariska juga terima kasih udah. Ternyata banyak hal-hal baru yang Kariska dapat dari kalian ya. Kayak beberapa hal mungkin yang tadi Kariska nggak tahu elemen apa ya isinya gitu. Apa tadi aset ya? Aset apa isinya, ternyata seperti itu. Jadi ternyata ini juga bisa bisa dijual juga ya karyanya gitu ya. Oke, keren guys hari ini. Oke, hari ini kita cukupkan sampai hari ini kita cukupkan ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin nanti akan ada jurusan-jurusan lain atau kita ketemu nanti dengan narasumber yang tentunya keren-keren yang bakal kita datangin di SMK Telkom. Jangan lupa buat ngelihat IG-nya, Instagramnya dari teman-teman kelas animasi ya. 11 animasi, nanti cek aja, karyanya tuh banyak di sana. Dan jangan lupa follow Instagram SMK Telkom, subscribe YouTube-nya SMK Telkom, dan jangan lupa daftar di SMK Telkom Banjarbaru. Terima kasih, selamat sore.